on the grind, yeah, I do this all the time. Yo, wake up in the morning, go get a state of mind. I done feel so many times, but I gotta keep trying. I ain't giving up, nigga, put it all on the line. Halo Besti, berjumpa kembali dengan saya, Syarif, narator ekspedisi misteri. Sebelum saya melanjutkan kisah yang saya bawakan, perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke selama 20 tahun terakhir ini, alangkah baiknya kalian semua menyiapkan kopi dan gorengannya, serta jangan lupa ajak orang terkasih kalian untuk menemani kalian mendengarkan kisah yang akan saya bawakan. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya kita melihat dahulu mitos atau fakta yang akan lewat saat ini. Besti, pastinya sudah dipersiapkan kopi dan gorengannya serta orang terkasih kalian sudah menemani di samping kalian. Tanpa menunggu lama, saya akan melanjutkan episode selanjutnya tentang perjalanan saya di wilayah Banyuwangi. Bagi yang baru menemukan channel Ekspedisi Misteri, silakan melihat konten atau kisah sebelumnya mengenai perjalanan saya di wilayah Banyuwangi agar lebih nyambung lagi. Oke, tanpa menunggu lama, cus kita masuk ke ceritanya. Saat itu saya diajak oleh Ali, Ulfi, dan Gufron untuk ke rumah neneknya. Neneknya Ulfi ini tinggal di lereng Gunung Raung yang di situ banyak atau hampir seluruhnya perkebunan kopi, dan di daerah itu disebut dengan daerah Glenmore. Nama Glenmore itu sendiri diberikan oleh Belanda karena perkebunan kopi Glenmore ini dulunya milik Belanda. Singkat cerita, kami berempat menuju ke rumahnya neneknya Ulfi. Saya berpikirnya perkebunan, ya seperti itu, perkebunan banyak pohon-pohon, dan pastinya sudah tidak heran dengan perkebunan kopi karena di sekitar rumahnya Ulfi ini juga banyak pohon atau perkebunan kopi. Singkat cerita, kami berempat pun berangkat dari rumahnya Ulfi sekitar jam 9 pagi. Saya berboncengan dengan adiknya Ulfi yang bernama Gufron, dan Ulfi sendiri berboncengan dengan Ali, kakaknya. Sekitar jam 1 siang, kita baru tiba di wilayah Glenmore ini, dan sebelumnya atau malamnya hujan deras hingga cukup membuat tanah itu basah, dan saya belum mengetahui bagaimana rute untuk menuju ke rumah neneknya Ulfi ini. Singkat cerita, kita berhenti di depan stasiun Glenmore dan Ulfi pun berbelanja beberapa oleh-oleh makanan, dan saya pun membeli beberapa buah-buahan untuk oleh-oleh. Singkat cerita, setelah kita membeli oleh-oleh, kita melanjutkan perjalanan. Saat itu medannya bagi saya sangat ekstrim karena saat kita masuk ke perkebunan kopi ini, jalannya masih tanah dan berbatu besar-besar, dan tanahnya licin, dan rutenya sangat ekstrim dan penuh perjuangan dari stasiun Glenmore itu masuk ke daerah perkampungan tempatnya neneknya Ulfi ini tinggal. Sekitar 1 jam, akhirnya kita berempat tibalah di rumah neneknya Ulfi, dan di situ kita berempat disambut dengan baik oleh paman, bibi, budenya,
adiknya dan beberapa ada anak kecil, keponakannya Ulfi. Mereka sangat ramah, sangat baik. Hanya bagi saya ada yang aneh. Mungkin mereka yang memandang saya aneh karena saat itu saya menggunakan jaket yang cukup tebal dan menggunakan baju double 4. Belum lagi saya menggunakan topi penutup telinga serta kaos tangan. Jadi mereka memandang saya cukup aneh karena saya menggunakan kostum sudah seperti sedang berada di kutub. Dan saat itu saya berpikirnya, oh ya maklumlah, mungkin mereka orang gunung, jadi melihat saya orang kota dan cukup tampan, berakhirnya mereka aneh. Itu bagi saya. Ternyata pikiran saya salah, ternyata saya yang aneh, bukan mereka yang aneh. Oke, kita lanjutkan lagi ke kisah selanjutnya. Saat itu saya mencari neneknya Ulfi ini yang mana ya, karena sedari tadi saya melihatnya cuma paman, bibi, bude, adiknya, dan beberapa anak muda yang berada di situ. Dan dari rumahnya Ulfi, saya sudah diberitahu bahwa warga sekitar mereka jarang mengerti dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi mereka banyak menggunakan sehari-hari bahasa Banyuwangi dan bahasa Madura. Dan ternyata memang benar, di perkampungan situ mayoritas orang Madura. Singkat cerita, saya pun diajak masuk ke sebuah kamar dan ternyata neneknya Ulfi ini sedang sakit. Dan kata dari budinya Ulfi ini mengatakan neneknya ini sudah 1 minggu mengalami sakit diare. Dan saat itu saya bertanya kepada budinya, maaf bude, apa tidak dibawa ke rumah sakit dan sudah minum obat apa? Saat itu budinya Ulfi berkata, di sini itu biasanya cuma dikasih obat warung, kalau tidak ya makan pucuk daun jambu, dan itu sudah sembuh. Saat itu saya mulai berpikir, sebegitu alami pola pikir mereka, sedangkan kebiasaan saya yang di kota, bila sakit sedikit saja kita sudah pergi ke dokter untuk mengantisipasi penyakit yang kita alami. Saat itu saya berkata kepada budinya Ulfi ini, kenapa tidak dibawa ke dokter saja? Karena kondisi neneknya Ulfi ini yang bernama Mbak Siti ini sangat lemah. Dan saya yakin Mbak Siti ini kekurangan cairan. Akhirnya dengan melalui perdebatan panjang, karena Mbak Siti ini tidak mau dibawa ke dokter karena dia beralasan takut tahu penyakitnya. Ya itulah pola pikir masyarakat yang harus dirubah, karena banyak sekali masyarakat yang mengatakan takut untuk mengetahui kenyataan. Itulah yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya saya dan Ali membawa Mbah Siti ini pergi ke dokter atau membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata di sekitar situ itu tidak ada yang namanya rumah sakit, klinik, puskesmas atau apalah, tidak ada. Jadi kita kalau mau membawa orang yang sakit, kita harus pergi dulu ke kota atau ke depan stasiun Glemon itu ada klinik atau rumah sakit kecil, bisa disebut puskesmas. Seperti itu, ya hanya di situ tempat pengobatan itu. Singkat cerita, akhirnya saya dan Ali membawa Mbak Siti ini pergi ke rumah sakit itu, ke tempat berobat itu untuk mengetahui Mbak Siti ini sakit apa. Karena tidak mungkin hanya Ali dan Mbak Siti yang pergi, karena saya melihat kondisi Mbak Siti yang cukup lemah. Saya takutnya Mbak Siti ini jatuh di tengah jalan karena rutenya cukup ekstrim bagi saya, tapi bagi orang setempat itu biasa. Akhirnya saya, Ali, dan Mbak Siti pun naik motor dan kita pergi ke klinik. Sekitar 2 jam, akhirnya kita sampailah di rumah
sakit dan segeralah Mbak Siti ini ditangani oleh dokter, dan mau tidak mau Mbak Siti ini harus diinfus karena kondisinya memang sangat lemah saat itu. Akhirnya diinfus dan harus menjalani rawat inap. Saat mendengar Mbak Siti ini rawat inap, saya berkata kepada Ali untuk pulang ke rumah untuk mengambil jaket, selimut, dan beberapa baju untuk Mbak Siti ganti baju keesokan harinya. Akhirnya Ali pun kembali pulang ke rumah Mbak Siti, dan saat itu sekitar pukul 5 sore. Dan saya berpikir kira-kira Ali ini kesasar enggak? Kesesat enggak? Karena kalau saya yang membawa motor itu pasti saya kesesat. Karena posisi malam hari, jalan yang ekstrim, ditambah lagi licin dan banyak pohon-pohon dan tidak ada penerangan, saya jamin saya kesasar. Yang tempat terang benderang aja saya bisa kesasar, apalagi yang gelap. Oke, kita lanjutkan lagi. Saat itu saya duduk di depan ruangan di mana Mbak Siti ini dirawat inap. Di situ saya mulai berpikir, aduh, ini orang semua pakai bahasa planet dan banyak menggunakan bahasa Madura. Mampus lah, gak ngerti ini ngomong apa. Akhirnya yang bisa saya lakukan hanya tersenyum saat mendengar mereka bertanya atau mendengar mereka berbincang. Saat itu ibu-ibu duduk di depan saya. Dia dengan tatapan yang sedikit aneh melihat saya. Dia berkata, "Agel." Di situ saya berpikir, ini orang ngomong apa ya? Dan saya tetap tersenyum. Dan feeling saya mengatakan nih orang ngatain saya. Cuman karena saya tidak tahu dia berbahasa apa dan maksudnya apa, berakhirnya saya cuma senyum. Dan singkat cerita, sekitar jam 7 malam, tibalah Ali ini di rumah sakit lagi. Dan di situ malam itu kita bermalam di rumah sakit. Keesokan paginya, tepatnya jam 5 pagi, saya merasakan isi dalam perut saya mulai demo. Penduduk dalam perut saya mulai unjuk rasa. Dengan kata lain, saya lapar. Di situ saya mulai berpikir, di sini warung sebelah mana ya? Kalau di kota, di tempat saya tinggal di Malang itu, tinggal berjalan sekitar 5 atau 10 menit, kita sudah menemui warung. Entah itu warung nasi kuning, nasi uduk, gorengan, atau apalah yang penting untuk sarapan pagi hari. Nah, kalau di sini di mana ya? Saya pun mulai bertanya kepada Ali. Saya berkata, Mas Ali, di daerah sini kalau mau beli sarapan sebelah mana ya? Karena saya lapar. Kira-kira Mas Ali lapar juga kan? Saat itu saya berkata seperti itu kepada Ali. Dan Ali berkata, oh iya Mas, saya juga lapar. Kalau mau ke warung itu Mas keluar dari rumah sakit ini, jalan aja lurus, ikuti jalan protokol. Nanti di sana ketemu sama namanya Pasar Subuh Sumber Wadung. Di sana banyak makanan yang terjual. Di situ saya bertanya, Sumber Wadung jauh nggak dari sini? Ya, Ali berjawab, nggak jauh sih Mas, kurang lebih sekitar 1 jam dari sini. Saat itu mendengar kalimat Ali mengatakan kurang lebih 1 jam, langsung saya tepuk jidat. Karena saya mikir, 1 jam dikatakan sebentar dan dekat, nah jauhnya priye. Saat itu saya mulai memikirkan, tapi ya sudahlah. Akhirnya saya keluar dari rumah sakit itu dan mengambil motor, dan saya bertanya lagi untuk memastikan. Saya bertanya kepada satpam yang ada di pos penjagaan di rumah sakit tersebut. Saya bertanya, Pak Satpam, maaf, arah untuk menuju ke Pasar Sumber Wadung sebelah mana ya? Kemudian satpam itu pun menjelaskan. Dia berkata menuju ke arah sebelah kiri. Dia berkata, oh itu Mas, ini jalan protokol ini terus lempeng aja, jangan belok-belok. Nanti di sana ada tulisan selamat datang Pasar Sumber Wadung. Oh iya, terima kasih Pak. Akhirnya singkat cerita saya pun menjalankan motor saya mengikuti jalan protokol. Saat itu di tengah perjalanan saya berpikir, mengingat lagi kata-kata ini satpam, jalan ini cuma lurus lempeng,
Gak ada pertigaan, perempatan, perlimaan, atau apalagi, tidak ada. Jalannya cuma satu, sedangkan sebelah kiri kanan semuanya kebun. Kalau nggak kebun kopi, ya kebun kelapa milik warga setempat. Sedangkan Sapam tadi berkata, jangan belok-belok. Dan memangnya saya mau belok kemana lagi? Orang nggak ada belokan. Emangnya cuma hati saya yang bisa belok. Saat itu saya berpikir singkat dan cukup sebab. Singkat cerita, sekitar 1 jam memang benar saya menemukan pasar yang dinamakan Pasar Subuh Sumberwadung. Saat itu saya tidak mengetahui di pasar itu yang dijual apa aja. Dan akhirnya saya datang ke tempat parkir, saya memakai motor saya mulai masuk, berjalan mencari makanan yang bisa untuk mengganjal perut saya agar tidak demo dan protes lagi. Sepanjang saya menyusuri Pasar Sumberwadung ini, banyak sekali pedagang, mulai pedagang sayuran, pedagang buah, pedagang sembako, pedagang baju, pedagang daleman, semuanya ada. Bahkan jalan itu sampai macet karena begitu ramainya pedagang dan pembeli. Namun di situ saya mulai merasa aneh. Ada suatu pemandangan yang bagi saya itu sedikit ganjil karena perlu diketahui saya orangnya sensitif atau biasa zaman sekarang disebutnya indigo. Biar agak kerenan sedikit sebutannya indigo. Bisa melihat makhluk astral. Kalau saya melihat makhluk astral, saya tidak merasa takut, tapi yang lebih sering saya terkejut karena kedatangan mereka tiba-tiba, tidak tanpa memberi informasi. Harusnya mereka memberi informasi dulu kepada saya kalau mereka mau nongol, biar saya tidak kaget. Oke, kita lanjut. Di pasar itu banyak sekali anak kecil usia sekitar 5-7 tahun. Mereka tidak mengenakan baju atau telanjang dada, hanya menggunakan seperti apa ini? Seperti dalaman, seperti celana dalam seperti itu. Kepalanya gundul, matanya lebar, dan kupingnya lancip. Saat itu saya berpikir, apakah warga di daerah Sumberwadung ini memang anaknya seperti ini semua? Saat itu saya berpikir itu. Dan satu lagi saya berpikir, di pasar ini apakah melahirkannya bersamaan begitu, atau ada program pembuatan anak yang bersamaan hingga lahirnya pun bersamaan. Karena usia dari anak kecil ini yang saya lihat begitu banyak, usianya sekitar 5-7 tahun. Dan saat itu saya juga berpikir, saya aja kedinginan, sedangkan anak kecil-kecil ini tidak menggunakan baju atau telanjang dada. Singkat cerita, saya menemukan sebuah tempat makan atau warung. Di situ menyediakan nasi, jagung, dan ikan peyek seperti itu, ikan asin, dan ada beberapa sayurnya, urap-urap, dan di situ ada beberapa jenis. Akhirnya saya masuk ke situ dan saya memesan dengan menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Dan saat itu pedagangnya sepasang suami istri, dan dia pun dengan ramah mempersilahkan saya duduk. Dan saat itu saya melihat sekitar di luar warung itu, dan ternyata memang benar begitu banyak anak kecil yang di mata saya aneh. Bahkan saat saya baru duduk, ada seorang pembeli di warung itu sudah selesai makan dan membayar kepada seorang laki-laki atau pemilik warung tersebut. Saat itu saya melihat ada anak kecil yang gundul dengan kuping lancip, mata yang terbelalak. Dia mengambil uang dari pembeli ini tadi, dan tiba-tiba pemilik warung ini berteriak, "Dasar tuyul, kebiasaan main comot-comot aja," teriak dari penjual nasi jagung ini. Saat itu saya berpikir, oh mungkin kalau orang sini menyebut anaknya yang mengambil uang itu dengan sebutan tuyul. Saat itu saya berpikir seperti itu, dan saat itu saya hanya tersenyum simpul sambil berpikir lucu. Dalam benak saya, seorang bapak panggil anaknya tuyul.
karena ngambil duit. Dalam otak saya seperti itu. Dan singkat cerita saya pun menikmati pesanan saya dan membungkuskan untuk Ali serta neneknya. Singkat cerita saya pun membayar pesanan saya yang saya pikir sama seperti di daerah Malang. Satu porsi kalau di daerah Malang saat itu sekitar harga 10.000 dan ternyata di situ lebih murah. Satu porsi hanya 5.000 dan akhirnya saya pun memberikan uang satu lembar 20.000. Saat itu saya melihat ada anak kecil gundul, kuping lancip dan mata lebar. Dia akan mengambil uang saya dan saya segera memegang tangannya dan memberi isyarat telunjuk saya melarang dia untuk mengambil. Saat itu anak kecil ini terkesan sebal, terkesan marah kepada saya, terkesan jengkel, tatapannya seperti marah gitu. Tiba-tiba dia pergi keluar dari warung itu dan penjual itu pun mengambil uang yang saya bayarkan dan memberikan kembalian. Saat itu saya berpikir, oh mungkin anak pemilik warung ini sebal pada saya. Singkat cerita saya pun keluar dari warung itu dan kembali ke rumah sakit. Saat itu sekitar 1 jam kemudian saya pun tiba di rumah sakit dan saya memberikan nasi jagung kepada Ali dan saya lihat Mbak Siti ini sudah bisa duduk dan lebih segar seperti itu. Jadi saya suruh sarapan. Sambil mereka sarapan saya menceritakan bahwa saya melihat banyak anak kecil dan usianya sekitar 5 atau 7 tahun dan posisinya sama semua, gundul, tidak memakai baju, matanya lebar, kupingnya lancip dan wajahnya pucat. Dan saat itu saya berpikir wajahnya pucat ya karena dingin, karena itu di lereng gunung. Ternyata apa yang saya pikirkan itu sangat berbanding terbalik dengan fakta yang memang sudah ada. Saat itu Mbak Siti sambil menikmati nasi jagung, Mbak Siti ini tersenyum dan berkata kepada saya, "Le, iku duduk bocah cili, itu bukan anak dari pedagang atau pembeli di pasar Wadung itu toyol. Memang di pasar Wadung itu sudah terkenal banyak tuyulnya." Saat itu saya langsung terperangah, hanya bisa melotot dan menganga sambil melihat ke arah Mbak Siti. Saya berkata, "Jadi tadi itu sing tak lihat toyol toh Mbah? Tak pikir anaknya pembeli atau anaknya pedagang." Disitulah Mbak Siti tersenyum sambil menikmati nasi jagung. Bahkan Ali ini sampai batuk-batuk melihat ekspresi saya yang terkejut. Disitulah saya mulai berpikir sambil mendengarkan cerita dari Mbak Siti bahwa pasar subuh Sumber Wadung memang terkenal banyak tuyul bertebaran. Saat itu saya berpikir, pemilik tuyul ini siapa ya? Berarti kalau banyak seperti itu pemiliknya satu orang. Dihitung saja satu tuyul mengambil uang 10.000. Nah itu dia satu pemilik tuyul ini memiliki 10 tuyul. Berarti satu hari dia sudah mengantongi 100.000, kalikan 1 bulan. Wah, kaya, gak usah kerja berarti. Saat itu Mbak Siti ini berkata bahwa tuyul-tuyul di Sumber Wadung itu mengambil tidak pernah besar. Yang diambil hanya berbesaran uang lembaran 5.000, 10.000 dan paling besar 50.000. Dan disitulah pengalaman yang saya jalani, yang saya alami saat berada di Banyuwangi, daerah Glenmore. Dan saya melihat langsung dengan mata kepala saya begitu banyaknya tuyul bertebaran di pasar pagi-pagi dan tidak malam hari. Sampai di sini semoga bisa dipetik hikmahnya dengan cerita yang pernah saya alami di wilayah Banyuwangi, Sumber Wadung. Semoga kita lebih waspada lagi dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah
Karena sebaik-baiknya pelindung hanya Allah lah pelindung bagi hidup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.